Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia, staf khusus Menteri Agama, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Informasi Geospasial, Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional, para pakar falak dari Ormas-Ormas Islam, yang kami hormati anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama, segenap pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan pondok pesantren, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang kita nikmati hingga di kesempatan sore hari ini, Kamis tanggal 20 April tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah, kita dapat berjumpa dalam acara Sidang Isbat awal bulan Syawal 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Bapak Menteri beserta hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti laporan pelaksanaan Ru'yatul Hilal di beberapa lokasi di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengikuti laporan dari
Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaironi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini melaporkan bahwa pada hari ini kami beserta jajarannya dan dihadiri secara lengkap oleh Ketua MUI dan pimpinan Ormas serta Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi serta BAG siap untuk melaksanakan Rukyatul Hilal di Pantai Wisata Galesong. Mudah-mudahan semuanya berhasil dengan baik. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beli aplaus yang meriah. Dan berikut kita akan juga simak secara langsung dari Provinsi Maluku. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak, silakan langsung sampaikan laporannya dan boleh juga menyapa Bapak Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, alhamdulillah, izinkan kami dari Provinsi Maluku ingin menyampaikan proses Rukyatul Hilal yang dilaksanakan yang bertepatan pada hari ini tanggal 20 April 2023 Masehi, tepatnya di Patung Marta Christina Tiahahu, Karangpanjang, Ambon. Alhamdulillah Pak Menteri dapat kami laporkan yang ikut bersama kami juga Wali Kota Ambon, kemudian dari unsur Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, ormas-ormas keagamaan, kemudian juga dari unsur perguruan tinggi, kemudian TNI Polri juga hadir bersama kami. Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa yang pertama kita berada pada posisi koordinat 3 derajat 41,24 lintang selatan. Kemudian 128 derajat 11 bujur timur. Alhamdulillah dapat kami laporkan berdasarkan hasil pantauan secara langsung oleh kami bersama tim BMKG Provinsi Maluku. Yang pertama, waktu konjungsi berada pada pukul 13 lewat 12 menit 25 detik. Kemudian waktu terbenam matahari pada pukul 18,26 menit 36 detik. Waktu yakni berada pada pukul 18.33 menit 26 detik. Dengan demikian azimut matahari berada pada 281,462 derajat dan azimut bulan berada pada 282,499 derajat. Sementara ketinggian hilal yang dapat kami lakukan yakni berada pada posisi 1,6169 derajat. Kemudian dapat kami laporkan bahwa hilal tidak tercermati untuk barat, kemudian berawan tebal. Demikian Pak Menteri Agama yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, dan selanjutnya kami siap menunggu informasi untuk penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Miladiah dari pusat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beli aplaus juga untuk Provinsi Maluku. Dan selanjutnya posisi terakhir ya, dari Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar. Kami silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, para pimpinan Jakarta yang kami hormati, kami dari Jawa Tengah ada 2 titik utama pantauan Rukyatul Hilal bulan Syawal 1444 Hijriah. Yang pertama dilaksanakan di Bukit Candi Sukuh, Kabupaten Karanganyar, di mana kami saat ini berada. Dan yang kedua di observatorium di UIN Wali Songo Semarang
Pada saat ini di Karanganyar jam 17:10, kami masih menunggu waktu syuruk, waktu terbenamnya matahari untuk melaksanakan hilal. Pada saat ini di dua titik ini, baik yang di Kabupaten Karanganyar maupun yang di Kota Semarang, telah berkumpul para ahli dan juga dari Ormas, dan juga di Semarang ada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Jawa Tengah, dan juga di Karanganyar ada Pengadilan Agama yang sekarang ada di samping sebelah kanan saya, siap untuk melaksanakan ru'yat pada saatnya nanti. Dan sekarang pengamatan sambil kita mendengarkan penjelasan dari tim ru'yat hilal yang ada di Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Untuk laporan berikutnya kami akan siap menyampaikan pada saatnya nanti setelah tiba waktu Bapak Menteri, dan saya kembalikan ke Jakarta. Ya, terima kasih Bapak, dan selamat melanjutkan daripada proses pelaksanaan Ru'yatul Hilal di semua daerah ya. Dan berikut kita akan saksikan galeri preview dari pelaksanaan Ru'yatul Hilal di beberapa titik di seluruh Indonesia. Kepada seluruh pelaksana daripada pelaksanaan Ru'yatul Hilal, kami ucapkan selamat bertugas dan insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik. Inilah Bapak Menteri, kita beri aplaus yang meriah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan posisi hilal awal Syawal 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ing Hafid. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para duta besar perwakilan negara-negara sahabat, yang mulia Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang kami hormatin Ketua Komisi 8 DPR RI atau yang mewakilin, Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang kami hormati, Bapak Sekjen Kementerian Agama RI yang kami hormati, Bapak Dirjen Badilak Mahkamah Agung RI yang kami hormati, Bapak-bapak staf dan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak dari BMKG, dari BRIN, dari Planetarium Jakarta, dari Badan Informasi Geospasial yang kami hormatin, Bapak dan Ibu peserta sidang Isbat awal Syawal 1444 Hijriah yang berbahagia. Mohon izinkan saya Hafid, anggota dari tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama RI dari unsur lembaga pemerintah Badan Informasi Geospasial untuk menyampaikan data-data posisi hilal menjelang awal Syawal
1444 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf slide-nya. Membentang dari Sabang sampai Merauke lebih dari 5.000 km. Bahkan dari Kepulauan Miangas sampai Kepulauan Rote itu lebih dari 1.500 km. Kalau ujung Sabang kita taruh di Rabat Maroko, maka Merauke itu ada di Kuwait. Kalau Sabang itu ada di London, itu Merauke-nya itu sudah hampir sampai Yaman, bahkan lewat Madinah sampai Mekah. Ini memperlihatkan wilayah hukum NKRI yang sedemikian luas. Yang digambarkan dalam peta ini ada garis-garis yang tidak hanya di bagian daratan, tetapi kita juga punya kedaulatan di bagian laut. Artinya sebetulnya kita bisa juga melakukan ru'yah, melakukan hisab di laut, melakukan pengamatan lewat kapal. Nah, ini wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita mempunyai sebaran lokasi ru'yah yang tadi kawan-kawan sudah siap di lapangan. Kalau dari ujung timur sampai ujung barat kita petakan, itu sebarannya seperti ini. Dan memang didominasi oleh kawan-kawan peru'yah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan saya kira yang di Sumatera Barat juga cukup banyak. Dan kita bisa jadi hari ini menunggu sampai hasil ru'yah yang ada di Sabang. Karena memang hari ini data-datanya cukup krusial. Baik, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana data hilal hari ini. Kalau kita lihat istima pada hari ini, ya, ini gerakan bulan mengitarin bumi, ya, itu secara periodik selama antara 29,2 hari sampai 29,8 hari. Namun rata-ratanya adalah 29,53 hari, dan di belakangnya masih ada angka yang sebetulnya kalau kita mau membuat takwim secara urfi seperti di Miladiyah itu bisa saja. Cuman masalahnya ada dalil syar'i yang harus kita ikutin. Jadi ini merupakan konstelasi kalau terjadi istima seperti yang hari ini kita saksikan pagi hari tadi jam 11 lewat 12 menit. Ini bagian dari semua metode ru'yah, metode hisab maksud saya, untuk cross check apakah hasil hitungannya cukup akurat atau tidak. Baik, berikutnya kalau kita lihat bagaimana periode perjalanan dari lunasi ke lunasi, dari istima ke istima, maka kita bisa lihat istima pertama, kalau ini kita analogikan di saat awal Ramadan yang lalu, maka sekarang kita berada di istima yang kedua. Antara istima pertama yang kedua ini, itu rata-ratanya 29,53, yang itu disebutnya dengan bulan sinodik. Sedang kalau kita mereferensikan ke bintang jauh, itu disebutnya dengan bulan sideris. Lanjut. Baik, kita lihat di sini periodenya. Kalau kita paparkan bahkan sampai 178 bulan Miladiyah atau sebanyak 108 bulan Komariah atau lunasinya, maka kita bisa lihat periodik naik turun, dan itu terus berjalan sedemikian rupa. Sehingga kita bisa memprediksikan
kapan terjadi istima, kapan bulan di atas ufuk, kapan elongasi itu sudah memenuhi yang kita inginkan di kriteria. Lanjut, pada bulan ini atau tahun ini adalah lunasi pada tahun ini. Kalau kita lihat pada 21 Maret, ini masih UTC nih jamnya, kalau kita pakai WIB itu 22 Maret itu kita sudah istima, yang saat itu kita di saat maghrib sudah memenuhi syarat, sehingga pada tanggal 23 Maret masuk tanggal. Sehingga saat itu sebetulnya kita tidak perlu menistikmalkan, cukup dengan 29 hari. Hari ini apakah 29 hari atau 30 hari? Kalau kita lihat posisi lunasinya sebetulnya sedang berada di rata-rata 29,45 atau 29, di bawah 29,5. Sehingga memang memungkinkan untuk kemarin 29, sekarang 30. Karena memang selalu bergantian secara umum. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan setelah 29 lagi. Atau setelah 30 lagi. Itu secara ilmiah itu bisa dijelaskan seperti dalam gambar. Karena posisi lunasinya dari suatu waktu ke waktu yang lain itu berada di kisaran 29,2 sampai 29,8. Baik, kalau kita selanjutnya lihat gambaran istima di hari ini pukul 11:12, kalau hitungannya teliti itu ada angka detik di belakangnya, itu menunjukkan bahwasannya ketelitian hisab saat ini sudah mampu sampai faktor detik. Sehingga hari ini kita semua bisa menyaksikan gerhana matahari sebagai bagian untuk mencek apakah hisab kita itu cukup akurat atau tidak. Baik, selanjutnya kalau kita lihat animasi pada pagi hari tadi, kita situasi gerhana matahari. Di saat gerhana matahari ini pasti terjadi istima. Tetapi di saat istima tidak selalu terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena bumi, bulan, dan matahari berada satu garis bujur. Kalau kita letakkan di atas meja kita, itu kadang di saat gerhana itu pas persis di atas meja kita semua. Tetapi ada kalanya dalam satu garis, tapi bulannya bukan di atas meja, tetapi naik ke atas atau turun ke bawah, sehingga tidak sepenuhnya menutupin matahari. Sehingga ketika istima tidak selalu terjadi gerhana matahari. Ini adalah simulasi ketika terjadi matahari tadi pagi, bagaimana wilayah yang tertutup oleh bayang-bayang bulan ini itu bergerak, yang mana ada tempat-tempat di Kepulauan Maluku dan juga di Pulau Biak itu mengalami gerhana matahari total. Sedangkan kita yang di Jakarta itu mengalami sebagian. Dan secara umum wilayah Indonesia mengalami gerhana matahari sebagian. Baik, selanjutnya kalau kita lihat fase-fase bulannya seperti apa. Fase-fase bulan yang secara periodik terus berjalan dari lunasi ke lunasi, dia akan berjalan dari sabit muda, kemudian ke perempat pertama, kuartir pertama, kemudian ke bulan besar, ke bulan purnama, ke bulan susut, ke kuartir kedua, begitu seterusnya sampai kemudian sabit tua, kembalilah dia ke istima. Dan ini terus mengikuti sunatullah. Oleh karena itu kita secara saintifik bisa memodelkan bagaimana ketampakan bulan ya, pada waktu-waktu tertentu di semua tempat di mana kita berada. Baik, kalau kita simulasikan
perubahan tinggi bulan, ya, perubahan tinggi bulan. Dan ini kalau kita lihat di ufuk, di mana kalau kita pagi tadi melihat ke arah timur, ya, sebelum matahari terbit, maka di sana ada hilal belum lahir, ya, atau sabit tua, yang kemudian terus berjalan. Tadi 11:12 itu istima. Di saat istima inilah kira-kira matahari dan bulan itu berimpit, sehingga bulan umurnya disebut dengan 0. Dan ini yang disebut dengan new moon secara astronomi. Definisi saintifik tentang new moon, bulan baru, bulan dalam artian bulan benda langitnya, itu terjadi di saat istima. Itu didefinisikan sebagai new moon. Namun demikian, new moon, bulan baru dalam artian dalam kalender, dalam hal ini kalender Hijriah, tidak serta-merta identik atau sama dengan bulan baru dalam artian astronomi. Oleh karena itu, kalau di medsos ada yang mengatakan bahwasannya di saat konjungsi maka selesailah bulan Ramadan tahun ini. Tidak demikian. Harus dicek apakah secara syar'i waktu maghrib sekarang ini hilal akan terlihat atau tidak. Oke, baik, berikutnya kalau kita lihat simulasinya, ini bulan belum istima, maka kita bisa lihat posisi sabit tuanya. Kemudian di tanggal berikutnya, tanggal 20 April 2023, itu bulan hari ini saat istima. Maka kita bisa lihat bulan di saat matahari terbenam sudah di atas ufuk. Namun demikian ketinggiannya, kalau ini kita lihat dari Jakarta, itu 1,69 derajat. Artinya kalau kita mempunyai kriteria imkan yang minimal 3 derajat, ini belum memenuhi syarat imkan. Kemudian kalau kita lihat besok tanggal 21 April, maka bulan akan lebih tinggi. Kalau ingin buktikan bahwasanya bulan akan lebih mudah dilihat adalah besok. Namun besok dipastikan karena sudah 30 Ramadan, maka kita akan masuk Idul Fitri di hari berikutnya. Selanjutnya, ini adalah data secara global. Kalau kita lihat ketinggian hilal dari, kalau kita lihat di sini dari Australia, itu baru 0 derajat. Semakin ke arah barat, itu semakin membesar. Tapi dengan catatan, akan dipastikan selalu menjadi lebih tinggi kalau lintangnya sama. Kalau lintangnya berbeda, bisa jadi yang lebih timur itu lebih tinggi dari yang barat. Sehingga ini juga yang kadang salah persepsi. Bahwasannya dikira kalau selalu ke arah barat selalu lebih tinggi, belum tentu. Makanya kadang ketinggian di Pelabuhan Ratu bisa jadi lebih tinggi dibandingkan di Aceh, itu bisa terjadi. Baik, data di Indonesia, data hilalnya adalah seperti ini. Jadi kalau lihat ketinggiannya itu 0,75 sampai 2,25 derajat. Di sini, di Aceh. Kalaupun kita sampai Sabang, itu pun tidak sampai memenuhi imkan ru'yah. Oleh karena itu, di seluruh wilayah NKRI, data hilal ini belum memenuhi imkan. Lanjut, dengan peta elongasi, kita bisa lihat bahwasannya secara global, elongasi kita mensyaratkan 6,4 derajat. Sedangkan di Indonesia itu baru di Aceh saja
itu kira-kira 3 derajat atau 3 derajat lebih sedikit kalau kita sampai maksimalkan di paling barat wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kalau kita lihat elongasinya pun itu belum memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya data-data dari mana kita dapatkan data-data ini? Metode hisab yang ada di tanah air ini luar biasa banyaknya. Kita bisa lihat, nah, ini mohon maaf, ini data elongasi. Baik, data berikutnya adalah data bagaimana data-data hisab ini diperoleh. Kami menghimpun dari berbagai macam metode hisab, dari yang takribi, tahkiki, sampai ke metode yang temporer, ya. Itu kami kumpulkan. Bagaimana kalau kita perlihatkan, baik ke next slide, bahwasannya kita punya metode sulam. Ini bagian dari kita mempunyai semangat untuk menghormati karya para ulama kita. Bahwasanya sulam kita masih cantumkan. Bagaimana dengan metode ini kita bisa menghitung istima, kita bisa menghitung ketinggian hilal. Meskipun dengan keterbatasan belum bisa menghitung elongasi. Tapi dengan banyak metode ini, pada akhirnya kita bisa mendapatkan data yang cukup kredibel untuk kita bisa jadikan acuan apakah data-data yang sekarang sudah memenuhi imkan ru'yah atau belum. Kalau kita lihat ke berikutnya, pada Syawal 1444 di DKI, ini lokasi DKI. Kalau tadi dalam bentuk peta, kalau ini dalam bentuk rinci koordinat DKI-nya di mana, kemudian asimutnya berapa, kemudian ketinggiannya berapa, dan inilah data-data yang dipakai oleh peru'yah kita. Artinya metode ru'yah itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan metode hisab. Karena peru'yah kita itu mau tidak mau harus membawa data-data hisab untuk bisa fokus mendapatkan hasil observasi yang maksimal. Di antaranya di mana bulan berada, ketinggiannya berapa, kita harus fokus di arah mana, dan sebagainya. Inilah data-data yang kita pakai juga untuk melakukan ru'yah. Selanjutnya, kalau kita pakai simulasi, ya, artinya dengan gambaran bahwasanya tadi di Jakarta dengan tinggi 169 itu kalau digambarkan matahari berada di ufuk, ya, meskipun ufuknya ini tidak bebas, ya, karena tergantung software yang dipakai. Moonnya, bulannya sudah di atas matahari. Artinya bulan terbenam setelah matahari terbenam. Artinya juga bulan mempunyai ketinggian pada saat itu. Lanjut. Nah, ini kalau kita simulasikan dalam bentuk di horizon atau ufuk yang bebas hambatan, maka akan kita lihat berapa sih sebetulnya selisih azimut antara bulan dan matahari. Ini mataharinya di sini, bulannya di sini. Kita bisa hitung selisih azimutnya. Dan inilah juga yang berpengaruh kepada kontras bagaimana hilal itu bisa dilihat. Jadi kalau beda azimutnya cukup lebar, itu berpengaruh pada jarak elongasinya. Jarak elongasi ini tergantung beda azimut dengan ketinggiannya. Apa sih jarak elongasi? Kalau kita berada di satu titik, kita melihat bulan dan juga matahari, maka ada sudut. Jadi jaraknya adalah jarak sudut. Sudut yang dibentuk itulah yang kita definisikan sebagai jarak elongasi. Baik. Berikutnya kalau kita lihat di daerah lain dalam kondisi yang serupa, ini masih di Jakarta, mohon maaf. Kalau di Jakarta kita lihat dengan kubah setengah dari bola langit, maka disinilah para peru'yah itu sebetulnya akan mengarahkan
alatnya ke asimut yang dimiliki, matahari asimutnya 281,49, kemudian hilalnya di asimut 283,04, dan ketinggian yang dari hasil hitungan itu. Sekali lagi, ru'yah tidak bisa dipisahkan dengan hisab. Berikutnya, kalau kita lihat data di tempat lain, ini di Aceh. Tadi Jakarta itu berada di sebelah timurnya Aceh. Ke Aceh secara umum itu datanya lebih baik. Ketinggiannya kalau Jakarta tadi 1,69, di Aceh tinggi bulannya 2,36. Sudah lebih dari 2 derajat. Ya. Dan ini elongasinya pun sudah lebih dari 3 derajat. Namun demikian, lagi-lagi data ini belum memenuhi imkan. Baik, berikutnya kalau kita lihat dengan cara yang sama, dengan waktu tadi kita menganalisa Jakarta, maka kesimpulan persis sama, bahwasanya meskipun datanya lebih tinggi, lebih besar sudut elongasinya, tetap saja belum memenuhi kriteria. Baik, demikian juga kalau kita lihat simulasi dengan posisi di pantai tanpa hambatan pohon ataupun gedung, maka kita pun dalam kondisi akan sulit untuk mendapatkan ketampakan hilal ini. Selanjutnya, kalau kita simulasikan dengan kubah langit, maka juga sama, kita akan mendapatkan bahwasannya ketika kita ru'yah pada data-data yang kita sudah hitung dengan teliti, maka kita akan dapatkan juga bahwasannya hilal masih belum memenuhi kriteria, artinya akan sulit untuk dilihat atau bahkan tidak mungkin untuk dilihat. Berikutnya, kita menyepakatin bahwasannya data-data yang kita pakai ini adalah hasil kompilasi dari berbagai macam sumber yang kemudian kita distribusikan untuk semua pengguna, termasuk para peru'yah kita. Lanjut. Ya. Kalau kita simulasikan untuk wilayah di Saudi, ya, meskipun kita mencoba untuk fokus di NKRI, tapi seringkali pertanyaannya bagaimana kalau di Saudi? Kalau di Saudi, tadi datanya sebetulnya kita juga punya data yang tentu saja di Saudi tidak mengikuti kriteria imkan ru'yah, meskipun datanya tingginya sudah di atas 3, namun elongasinya masih di bawah 6,4. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya mengenai hisab ru'yat ini ada kesepakatan mengenai kriteria. Kriteria inilah yang hari ini menyebabkan juga bisa terjadi perbedaan tatkala kriterianya berbeda. Dan kita, Kementerian Agama dan tim hisab ru'yat dari berbagai ormas dan lembaga pemerintah, semua unsur pakar falak di Indonesia itu bersepakat untuk memakai kriteria baru MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Demikian saya kira kita akan bisa lanjutkan data-data hilal yang tadi saya sampaikan dengan diskusi di antara kita sampai kita nanti waktu menjelang maghrib. Untuk itu saya sudahin presentasi saya persilahkan nanti dari audiens kalau misalkan ada pertanyaan ke kami sebetulnya ada tim hisab dan ru'yat. Kebetulan saya mewakili saat ini di podium dan nanti juga mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya.
Ya, saya persilakan. Terima kasih. Kami sangat tertarik dengan paparan ini. Tadi yang paling membekas di saya adalah nyumun beda dengan nyuman. Nah, karena ini yang saat ini sedang ramai di media sosial, bahwa menurut hitungan konjungsi tadi siang jam 11:12 terjadi nyumun. Sebagian mengatakan begitu bulan baru maka mereka mengatakan Ramadan selesai, dan oleh karena itu diistimewakan sampai sore ini sehingga maghrib 1 Syawal. Yang mengatakan nyumun adalah nyuman. Ternyata secara syar'i nyumun beda dengan nyuman, karena dikatakan nyuman minimal Mabi mengatakan 3 derajat tadi. Ini kami menarik yang perlu kita sepakat bersama, kita bersama. Kami terima kasih dan hal ini sangat-sangat menjadi pencerahan bagi kami semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, tapi menyepakatin bahwasannya nyumun beda dengan nyuman, yang memang menjadi membingungkan di kita. Kosakata kita antara mun dan mans itu sama-sama bulan, sehingga kedengaran di telinga itu seolah sama. Sebetulnya dalam terminologi saintifik itu berbeda. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan, saya persilahkan Bapak yang berbaju putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar yang Bapak jelaskan tadi, ada teman-teman kita masih menggunakan penetapan 1 Syawal atau awal bulan Hijriah dengan menggunakan tradisi Azada Buja atau tahun Mindu. Nanti terjadi seperti Aboge dan Asapon yang pertama. Yang kedua, ada juga sebagian teman-teman kita di wilayah NKRI yang menggunakan fenomena alam. Ini terjadi seperti pada tanggal 1 Ramadan kemarin. Sampai ada perbedaan 2 hari, Pak. Perbedaan 2 hari. Secara hukum syara, ini tidak ada yang membenarkan. Oleh karena itu kita tidak mau menyalahkan mereka, tapi ingin menyelamatkan mereka. Maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan solusi yang baik. Seperti kita ajak mereka untuk berdiskusi, atau generasi mudanya kita ajak untuk bersama-sama mempelajari secara seksama yang akan difasilitasi oleh pemerintah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya ini masukan buat Bapak Menteri, bahwasanya di masyarakat kita perlu bimbingan, karena banyak yang memerlukan bimbingan. Baik ini hanya tidak sekedar saya yakin, tapi kalau keyakinannya itu sudah tidak valid, tentu saja kewajiban kita pemerintah dalam hal ini di Kementerian Agama, mungkin nanti dari Bimas Islam, untuk bisa membimbing seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kenapa ini bisa beda? Kita bisa sampaikan saintifiknya itu sedemikian rupa. Meskipun pada akhirnya hidayah itu kita tidak bisa pastikan, ya. Kita bisa berusaha, berikhtiar, karena kita pernah melakukan mengundang mereka yang berbeda, bahkan berbeda 2 hari sebelumnya atau sehari setelahnya, sehingga kita punya banyak ke hari raya itu. Tapi kadang yang diundang menyalahartikan, oh ini sudah diundang oleh Kementerian Agama, berarti mendapat legitimasi metode saya baik-baik saja, begitu. Nah ini di satu sisi kita melakukan pembinaan, di sisi lain tergantung dari pihak-pihak yang menanggapi pembinaan ini.
Yang penting memang dari pihak pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pembinaan ini. Meskipun saya dari unsur tim Hisab dan Ruqyat, saya setuju bahwasannya Kementerian Agama akan terus melaksanakan pembinaan ini. Terima kasih. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, kami perwakilan dari Lajnah Falakiyah Rifaiyah, pimpinan pusat Rifaiyah, ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaan itu banyak sekali ya, cuma karena melihat waktu, maka ini satu saja pertanyaan dari kami. Dengan argumen apa kriteria 2 derajat ketinggian, 3 derajat delta azimut atau elongation, dan 8 jam umur bulan diganti dengan 3 derajat irtifa, 6,4 delta azimut atau elongation? Karena bukankah dulu itu di Majalengka kalau tidak salah itu pernah dilihat hilal dengan ketinggian 2 derajat plus dengan syarat-syarat seperti di dalam kitab Al-Khulasatul Wafiyah pada halaman 131. Mungkin itu saja yang pertanyaan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Secara saintifik ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan itu juga berdasarkan data-data yang dikumpulkan, kajian-kajian yang dilakukan. Sehingga data-data yang kita miliki, kajian-kajian yang kita lakukan, yang kemudian dikombinasikan juga dengan literatur dari mancanegara, dari negara lain. Nah, kami di Mabims, ini lingkup Asia Tenggara. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu tidak serta-merta langsung ketok palu. Itu kita diskusi cukup panjang, yang pada akhirnya kita menyepakatin tahun lalu dimulai menjelang Ramadan itu kita berubah. Karena kalau kita tidak mulai dengan berubah, entah kapan yang berdasarkan data itu memang harus dilakukan perubahan. Sehingga yang semula kriteria 238, 2 derajat ketinggian, 3 elongasi, dan 8 umur bulan diganti dengan secara saintifik yang kami tim Hisab dan Ruqyat meyakini ini lebih baik, lebih valid, meskipun belum sampai pada level of confidence kebenaran yang mendekatin 100%. Tapi setidaknya upaya untuk selalu memperbaiki diri sehingga kriteria baru Mabims menjadi 3 derajat dan 6,4 derajat elongasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Hafid bahwa ada yang ingin bertanya juga secara online. Satu, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi sampai tibanya waktu maghrib. Silakan. Saya persilahkan. Ya, bisa ditampilkan di layar. Ya, baik, mohon izin Bapak Menteri untuk menyudahi, katanya seperti itu. Terima kasih Pak Hafid, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, baiklah, demikian paparan, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Dan tadi dilanjutkan dengan tanya jawab di antara narasumber dengan audiens yang hadir. Tadi yang pertama ada Bapak Dr. Arifin, Direktur dari Bina Haji dan Umroh Kementerian Agama. Kemudian penanya kedua tadi ada Bapak Kiai Haji Marzuki Ahal dari Ma'had Ali Ilmu Falak, Babakan Ciwaringin, Bogor, Jawa Barat.
Baiklah Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan jelang waktu maghrib dan kami pihak panitia sudah menyiapkan hidangan takjil yang sudah disiapkan di meja Bapak Ibu masing-masing. Dan setelah itu nanti akan kami persilakan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kembali lagi ke dalam ruangan ini untuk melanjutkan kepada prosesi sidang ismat tepat pukul 18:15 waktu Indonesia Barat.